Waktu ngetik namanya di Google, cewek ini tuh kaget banget karena yang keluar tuh parah banget guys. Kalian harus lihat deh. Jadi cewek yang namanya Linda ini lagi tergila-gila nih sama cowok yang namanya Lukas. Terus sahabatnya tuh mergokin dia lagi ngeliatin si Lukas. Dia langsung kayak cie-cie gitu kan. Saudara kembarnya juga sama nih, karena dia tahu suka, akhirnya mereka itu ngirimin surat ke Lukas yang bilang kalau si Linda itu katanya suka gitu. Dia langsung takut dong. Tiba-tiba si Lukas kayak ngedeketin dia, ngasih dia bunga tiap hari, ngajak dia ke prom, antar jemput, pokoknya setiap hari dideketin sama si Lukas. Pokoknya si Lukas jadi baik banget deh. Tapi deep down si Linda itu ngerasa kayaknya gue gak secantik itu deh disukain sama dia. Apalagi mantannya nih yang cheerleaders cantik banget. Besok di kantin tiba-tiba si Linda disiram guys pakai makanan sama si mantannya Lukas. Satu sekolah tuh ngetawain dia dan ngeliat dia dengan sikap yang aneh banget. Dan pas lagi ngerjain tugas dia gak sengaja nih tulis namanya di Google. Ternyata keluar sesuatu yang parah banget guys. Lanjut part 2. Guys, kalian tahu nggak sih, di India itu ada tradisi yang nyeremin banget guys dan nggak masuk di akal manusia. Nama tradisinya sendiri itu Talai Kotal, tapi nggak seluruh penduduk India itu nerapin ini. Jadi inti tradisi ini adalah membunuh anggota keluarga yang sudah diperkirakan lanjut usia untuk mengurangi beban keluarga. Sebenarnya perlakuan atau prosesnya itu beda-beda, tapi banyak yang bilang itu akan diberikan semacam minyak mandi dulu nih sebelum akhirnya dieksekusi. Ada yang dikasih minum secara paksa santan yang berlebihan banget, yang nanti akhirnya menyebabkan dia gagal ginjal. Bahkan ada yang dimasukin susu secara paksa dari hidung, pokoknya sampai tersedak, sampai akhirnya harus meninggal. Bahkan kabarnya ini tuh bukan cuma dilakuin ke orang tua aja, tapi terlebih ke orang-orang yang kurang mampu, tapi masih muda. Jadi tuh kayak nggak berguna dianggapnya sama keluarganya, jadi kayak cuma jadi beban keluarga aja. Tapi praktek ini sendiri dianggap ilegal sekarang. Walaupun kabarnya masih banyak yang melaksanakan. Cowok ini beli pacar pakai Bitcoin dan dia bisa pilih kriteria cewek yang dia mau tuh kayak gimana. Gila. Jadi cowok ini tuh namanya John. Dia baru aja diputusin sama pacarnya, katanya alasannya dia ngebosenin. Nah, selama putus cinta dia tuh fokus nyari uang lewat Bitcoin. Dan di situ dia dapetin uang banyak banget, dia sukses, dia bisa beli mobil, dia bisa keliling dunia. Pokoknya sekarang uang bukan jadi masalah lagi deh buat si John ini. Nah, akhirnya dia nemu iklan yang katanya 100 Bitcoin dia bisa beli istri. Di situ akhirnya dia daftar, dia masukin kriterianya rambutnya blondie, matanya itu harus biru, lucu, baik orangnya. Akhirnya ya udah dia bayar. Tapi dia nyicil. Dan ketemulah akhirnya ceweknya namanya Katie dan benar-benar sesuai dengan kriteria dia banget. Katie ini baik banget sama si John, dia nggak pernah nentang apa kata-katanya si John. Mereka kemana-mana bareng, bahkan sama teman-temannya John juga udah pada akrab. Dan ternyata dalam satu malam, Bitcoin itu lagi crash banget, turun jauh banget. Lanjut part 2, istrinya gimana nih? Cowok ini beli istri pakai Bitcoin dan akhirnya Bitcoinnya jatuh harganya guys. Aduh. Karena jatuh dan dia kehilangan semua uangnya dalam satu malam, rumah dia langsung didatengin sama orang yang nagih hutangnya. Karena kan masih sisa 90-an Bitcoin. Dan karena dia nggak bisa bayar, akhirnya istrinya diambil dong sama orang-orang ini, ditarik. Mau ngelawan juga nggak bisa karena mereka tuh kuat banget. Tapi setelah diambil dia tahu nih, kayaknya ceweknya itu disembunyiin di sebuah pulau. Dan akhirnya dia coba bayar orang untuk nyebrang ke pulau itu. Akhirnya dia nyelinap-nyelinap dong pelan-pelan kayak gini biar nggak ketahuan CCTV-nya. Ketemu nih di CCTV tulisannya room 10. Langsung dia lari-lari kan cari ceweknya dan dibawa kabur kayak gitu, ditarik-tarik. Nah ini kan ketahuan kayak gini nih, akhirnya dia langsung buruan pengen nyebrang pulau. Terus ceweknya ngelepasin tangannya. Dia bingung dong kenapa dan akhirnya ceweknya ngaku di sini dia itu bos yang punya perusahaan itu. Dan selama ini tuh dia ditipu, dia nggak cinta. Dan akhirnya dia dipenjara. Cewek ini tuh nggak boleh tidur, nggak boleh merem, kalau nggak dia bakalan mati. Jadi cewek ini tuh pas lagi tidur malam-malam tiba-tiba ada kayak sinar yang ngerangin mata dia. Dan pas dia lihat ada nenek-nenek yang tiba-tiba ngomong, kamu nggak boleh tidur dari sekarang. Karena kalau kamu tidur kamu bakalan mati. Dan nenek itu pergi tiba-tiba. Dia nganggap semuanya awalnya itu cuma mimpi, tapi kok kayak kerasa nyata. Dan tiba-tiba udah pagi aja nih. Akhirnya dia sekolah kan kayak biasa, ketemu teman-teman, pulang lagi. Dan dia kepikiran nih, aduh gue gak boleh tidur. Akhirnya dia minum kopi, makan, belajar. Besok siangnya sekolah, ya udah kayak biasa, tapi agak ngantuk nih akhirnya. Dan malamnya lagi kalau nggak ngantuk dia joget-joget denger musik sampai mandi es kayak gini. Besoknya di sekolah dia makin lemes, matanya di bawahnya tuh dihitam semua. Sampai akhirnya besok di kasur dia tuh badannya demam panas banget, dibawa ke dokter. Dan dokter mau nyuntikin sesuatu yang bikin dia tidur, dia langsung panik banget. Lanjut part 2.
Lagi asik nonton kegiatan pentasan nih di sekolah, tiba-tiba ada satu murid yang gerak-geriknya aneh banget. Asli guys, ini serem banget. Jadi karakter utama di sini itu namanya Han Kyu Hwan, dan dia itu jadi sasaran bully banget guys di sekolahnya. Nih contohnya tuh. Jadi suatu hari pas lagi ada acara sekolah, tiba-tiba semua panitia yang ada di situ berubah jadi monster yang bakal makan otak anak-anak murid yang ada di situ. Yang nanti setelah dimakan, monster itu akan menyerupai orang yang telah dimakan otaknya itu. Asli guys, bacanya ini deg-degan banget tiap episode. Jadi guys, ini tuh webtoon Shotgun Boy, yaitu prequel dari webtoon Sweet Home yang udah dijadiin drama. Artworknya itu khas banget dan asli ini tiap episode bikin deg-degan parah. Kalau kalian mau baca webtoonnya, langsung aja klik link di bio gua. Buruan, seru banget. Ceweknya tuh kaget banget ngelihat muka dia beredar di internet dan lagi dicari sama polisi. Asli guys, ini parah banget. Jadi sedari kecil dia itu tinggal sama orang tuanya, tapi dia itu selalu berpindah-pindah rumah. Jadi keluarganya sama dia itu selalu ngontrak, jadi gampang banget kan untuk pergi. Jadi nggak pernah beli rumah. Dia datang ke ulang tahun temennya nggak lama pergi. Pokoknya temen-temennya ganti-ganti terus deh. Dia jadi nggak punya sahabat deket, teman semuanya, sampai akhirnya orang tuanya bilang, kita akhirnya beli rumah nih, nggak nyewa-nyewa lagi. Dia juga pindah ke sekolah yang akhirnya dia punya sahabat satu cewek nih. Sepulang sekolah mereka lagi nonton-nonton YouTube gitu tentang anak yang hilang. Jadi dulu kabarnya ada anak 3 tahun yang lagi main terus tiba-tiba hilang. Bapaknya udah meninggal dan ibunya akhirnya tinggal sendiri. Semenjak itu ibunya itu melakukan pencarian, polisi juga cari mati-matian. Tapi anak itu nggak ketemu-temu. Dan polisi ngeluarin muka ekspektasi anak ini kalau udah gede kayak gimana, dan pas dilihat, loh kok mirip kamu? Lanjut part 2. Cewek ini tuh kaget banget ngelihat mukanya beredar luas di internet. Dan tanggal anak ini hilang itu cocok banget sama ulang tahun dia dan umur dia sekarang. Bahkan tanggal lahirnya juga sama. Akhirnya dia panik dong, bingung, dan akhirnya temennya nyaranin coba dia lapor polisi. Dan pas di sekolah tiba-tiba dia dipanggil sama orang tuanya suruh pulang. Kata dia mau dipindahin ke rumah pamannya dan di sana nggak ada wifi, jadi kamu nggak bisa pakai handphone. Di sana dia explore dong karena dia bosen kan harus ngapain. Akhirnya dia nemu ruangan di bawah tanah guys yang isinya ternyata foto-foto dia dan koran-koran yang menyatakan dia itu anak yang hilang. Dan pas orang tuanya datang dia marah-marah dong, kalian tuh penculik ya dan lain-lain. Akhirnya dia jelasin, dulu orang tua mereka itu sahabatan sama orang tua aslinya. Dan pas bapaknya meninggal, ibunya ini punya penyakit kejiwaan guys. Dan punya saudara banyak banget di kepolisian. Jadi pas umur dia masih kecil banget diculik sama teman bapaknya ini yang emang menyelamatkan dirinya. Karena ibunya itu psikopat. Dan akhirnya dia memilih untuk tinggal sama orang tuanya yang baru.